Shalom semua, kembali lagi ke dalam channel selanjutnya. Kita akan mengkuak dan pemberitaan firman Tuhan dan memberikan pengajaran yang baik kepada semua orang tentang pemberitaan firman Tuhan. Dan pada hari ini pemberitaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 34 ayatnya 16 sampai dengan 23 yang berkata demikian. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka, minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan dengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Pada pemberitaan firman Tuhan kali ini ambil dari Mazmur. Kita tahu bahwa penulis kitab Mazmur sendiri adalah Daud. Apa sih yang bisa kita teladani dari Daud? Daud merupakan seorang raja Israel yang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan. Segala pemerintahannya, jika tidak ada Tuhan di dalam hidupnya, maka pemerintahan yang dia lakukan tidak akan berjalan dengan mulus. Tetapi, apa sih yang juga hal kedua yang bisa kita lakukan atau yang bisa kita tiru dari Daud sendiri sebagai raja Israel? Yaitu adalah sosok kepemimpinan yang benar-benar bijaksana, sangat rajin beribadah. Kalau ada masalah, cerita kepada Tuhan. Kenapa? Seperti judul yang pada hari ini saya angkat, yaitu adalah tentang judulnya adalah God's Protection for the People, yang artinya Tuhan melindungi semua orang. Tuhan memberkati semua orang. Sama seperti Daud, teman-teman atau saudara-saudara sekalian. Daud mengandalkan Tuhan supaya dia bisa menjalankan pemerintahan selama dia memerintah, bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Saat mengalahkan musuh, Daud berdoa kepada Tuhan agar pasukannya dengan dia bisa menang. Jika dia tidak mengandalkan Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan, tidak memohon ampun atau tidak berkata-kata atau yang bisa kita sebut dengan tidak mengandalkan Tuhan, maka semuanya akan sia-sia, saudara-saudara sekalian. Oleh sebab itu, mari kita kuak satu persatu dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Yang pertama, ayat yang ke-16. Ayat ke-16 sendiri, kita tahu bahwa seperti yang dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada semua orang di segala tempat, teman-teman. Orang-orang benar. Jadi, sama seperti yang tertulis di dalam Roma 3 ayat 23 sampai 2. Berkata demikian. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena penebusan dalam Kristus. Apa sih yang bisa kita kaitkan antara Mazmur 34 ayat 16 dan Roma 3 ayat 23 sampai 24 ini? Kaitannya adalah, teman-teman, begini. Jika kita melakukan dosa, pasti kita lari dari Tuhan. Dan juga jika kita melakukan kesalahan itu, pasti juga kita akan lari kepada Tuhan. Apakah kita mau mengakui kesalahan kita itu? Tidak semua orang jika melakukan dosa, dia pasti berprinsip pada dirinya sendiri. Dosa kan masih sekali aku buat, Tuhan kan gak marah. Bisa nanti aku buat berulang-ulang kali, 2, 3, 4, 5 kali, pasti Tuhan gak marah. Tetapi teman-teman, saudara-saudara saya, itu salah besar.
sangat wrong bagi Tuhan sendiri. Karena apa? Kan jelas di dalam ayat 16 sendiri. Apa yang kita perbuat, Tuhan melihat. Apa yang kita lakukan setelah ini, Tuhan lihat. Misalnya setelah ini, setelah makan siang, setelah makan malam, kita melakukan ini gitu. Dan mungkin yang kita lakukan itu bisa hal positif atau negatif. Tetapi itu semua yang kita lakukan itu adalah Tuhan lihat, teman-teman. Apakah kita mau sungguh-sungguh jika misalnya kita berbuat dosa hari ini, apakah kita mau berbuat kepada Tuhan? Tanda tanya kepada kita semua. Kepada kita yang berbuat dosa, apakah kamu mau kembali lagi kepada Tuhan? Atau tetap berprinsip pada dirimu sendiri? Seperti yang kayak saya katakan di awal, berprinsip pada diri sendiri, bahwasanya melakukan dosa itu enak dan Tuhan tidak mau. Kemudian teman-teman, ayat yang ke-12. Apa sih bisa yang kita gali dari ayat ini? Yaitu wajah Tuhan menentang orang-orang yang jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi. Jelas teman-teman, Tuhan pernah berpesan kepada kita. Jika engkau berbuat jahat, jika kita berbuat jahat, apakah kau sungguh-sungguh mau berbaik pada Tuhan? Atau sungguh-sungguh tetap berdiri pada prinsipmu diri sendiri? Begitu. Apakah kita sebagai orang Kristen tetap berprinsip pada diri kita sendiri, tetap yakin kepada dosa, atau yakin untuk berbalik kepada Tuhan? Jelas teman-teman, apa tanggapan kita sebagai orang-orang Kristen ini melihat hal itu? Jika ada kejahatan di mana-mana, jika kita melihat, wah, ada orang di luar sana melakukan kejahatan, nah, dia berpapasan dengan kita, kebetulan dia misalnya mencuri. Nah, kita lihat dia kedapatan mencuri. Setelah dia berhasil mencurinya itu, dia balik ke tempatnya untuk melihat. Apa sih reaction kita untuk melihat akan keadaan tersebut? Kebanyakan orang Kristen pasti melakukan demikian. Kita datangi rumahnya, kita rangkul tangannya untuk bercerita-cerita gitu, kenapa kamu melakukan dosa? Apa tujuan hidupmu selalu? Apa sebenarnya tujuan hidupmu? Apakah karena untuk melakukan dosa supaya hidupmu lebih bermakna kepada Tuhan? Salah besar. Tapi kita ajak ya cerita-cerita. Kenapa kamu mencuri? Itu kan tidak baik. Ayo marilah balik ke jalan Tuhan. Tidak boleh. Janganlah kamu melakukan dosa atau kesalahan. Nantinya kamu akan jatuh. Tuhan akan menghukum kamu. Tuhan tidak senang loh kepada orang-orang yang berbuat jahat, melakukan dosa di hadapannya. Sejelas seperti di ayat 16 tadi, teman-teman. Kembali lagi, ada kaitannya, teman. Berbuat dosa, Tuhan lihat. Berbuat baik, Tuhan lihat. Gitu. Ayat 18 dan 19. Sebelum kita masuk ke dalam ayat 18-19, ternyata ayat 17 ini mengandung banyak sekali makna yang mendalam, teman-teman. Jika kita berbuat jahat, biarlah dia berbuat jahat. Jika kita berbuat baik, biarlah kita berbuat baik. Jelas, teman-teman. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa dalam Wahyu 22 ayat 11 yang demikian berkata, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia tetap berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus marah. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia kudus, terus menguduskan dirinya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari ayat ini, teman-teman? Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara, saudara-saudara. Kita hidup di dunia ini itu apa toh? Kita dilahirkan di dunia ini untuk apa? Pasti untuk berbuat kebaikan kan? Gitu. Dan sebagian pasti ada yang berbuat jahat jalah, berbuat dosa gitu. Biar teman-teman, jika ada orang yang berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat, kecuali dia mau berbalik kepada Tuhan. Gitu. Tetapi di dalam ayat Wahyu 22 ayat 11 ini, barang siapa yang berbuat jahat, berbuat jahat. Barang siapa yang berbuat kebaikan, biarlah dia terus berbuat kebaikan. Nah, jadi apapun yang menjadi prinsip kita, itu prinsip hidup kita. Apakah kita mau berbuat jahat, biarlah terus berbuat jahat. Jika kita berbuat baik, teruslah berbuat kebaikan kepada banyak orang. Tanamkan di dalam diri kita masing-masing, saudara seiman. Dan oleh sebab itu, jika kita
sebagai orang Kristen yang baik, tebarkanlah kasih Kristus ke segala tempat. Berbuatlah kebaikan kepada sesama. Ingat teman-teman, pada saat nanti Yesus datang kedua kali, kita tidak tahu di mana teman-teman. Kita tidak tahu di mana Yesus akan kedua kalinya datang ke dunia ini. Di mana saudara-saudara? Bisa saja di kota ini. Kita tidak tahu di kota mana, kapan, hari apa, bulan, jam berapa, hari. Kita tidak tahu teman-teman. Yang pasti, kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan mengadili orang yang berbuat baik dan yang berbuat jahat. Dan oleh sebab itu teman-teman, marilah kita meninggalkan yang namanya dosa. Dosa itu tidak baik di mata Tuhan, saudara seiman. Dan biarlah, jika seperti yang tadi saya katakan di ayat Wahyu 22 ayat 11 itu, jika dia berbuat jahat, berbuatlah jahat seterusnya. Jika dia berbuat kebaikan, teruslah berbuat kebaikan kepada banyak orang. Karena Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha pengampun, dan juga Tuhan tahu apa yang menjadi kegelisahan kita, apa yang menjadi kecemasan kita. Ayat 18 dan 19. Kedua ayat ini mengajarkan kepada kita teman-teman, bahwasanya jika ada orang benar itu berseru-seru dalam arti memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan, membaca firman, mengikuti ajaran Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan semua yang ada di dalam hati, yaitu kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan, dan lain sebagainya. Khawatir akan masa depan, teman-teman. Saudara seiman, jika saudara-saudara khawatir akan masa depan, ingat teman-teman, ingat saudara-saudara. Amsal 23 ayat 18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Apa sih yang bisa kita pelajari dari ketiga ayat ini? Ayat ini berkata bahwasanya juga teman-teman, di dalam Lukas 12 ayat 22 juga berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Jika kita lagi sakit remuk, misalnya lagi patah hati, apakah kita langsung, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak membantuku? Kebanyakan orang pasti bilang begitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen, ingat teman-teman, your mind dipakai, pikiranmu dipakai, pikiran kalian dipakai, pikiran kita dipakai, supaya Tuhan itu sayang. Cerita sama Tuhan, apa kegelisahan, apa kekhawatiran, seperti yang kalian katakan di awal. Karena jika kita mengandalkan Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, pasti Tuhan akan membebaskan kita dari segala kekhawatiran yang kita alami selama ini. Saudara saya, gitu. Kemudian ayat 20 sampai 23 berkata bahwasanya Tuhan itu, kita bisa lihat orang banyak itu pasti banyak yang nasib sial, bernasib malang, dan lain sebagainya. Tapi ingat teman-teman, ketiga ayat ini mengajarkan bahwasanya kita sebagai orang Kristen, saudara seiman, janganlah engkau berputus asa. Tuhan akan, jika kita benar-benar sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Tuhan akan hapus itu semua. Tuhan buang itu semua. Dan jangan seperti orang fasik, teman-teman. Ingat, seperti orang fasik yang iri akan ajaran firman Tuhan, yang dengki, yang merasa seperti ajaran yang paling benar, jika bahwasanya ajaran Tuhan itu mereka berkata demikian, ajaran Tuhan kan nggak benar, mending ajaran kami yang paling benar gitu, ajaran Tuhan tidak benar. Itu yang tidak disenangi oleh Tuhan, teman-teman. Tetapi jika kamu percaya kepada Tuhan, baliklah kepada Tuhan, balik kepada ajaran firman Tuhan, Tuhan akan senang jika kamu berbalik pada Tuhan. Manakah yang kau pilih, teman-teman, saudara-saudara? Jalan sempit, jalan lebar. Pasti jalan sempit kan, teman-teman atau saudara-saudara semua. Jalan sempit, walaupun jalannya sempit, banyak tantangan. Tetapi jika kita melalui jalan sempit tersebut, Tuhan, jika kita memerlukan pertolongan Tuhan, kita memohon kepada Tuhan supaya kita bisa berjalan dengan baik, tanpa halangan, tanpa tantangan, Tuhan pasti akan bantu jika kita sungguh-sungguh atau meminta pertolongan pada Tuhan. Tuhan pasti akan dengar. Dan Tuhan akan melepaskan itu semua. Dan Tuhan akan bersama-sama kita
untuk melepaskan itu semua. Jadi teman-teman, kesimpulan dari ayat ini berpesan kepada kita semua untuk senantiasa selalu mengandalkan firman Tuhan, berseru kepada Tuhan, mau mendengar dan membaca firman Tuhan, tetap berpegang teguh pada iman. Dan ingat teman-teman, jalan yang benar adalah jalan yang ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan, dan iman kita bisa bertumbuh, dan tidak ada satupun orang yang bisa melukai kita jika kita hidup bersama Tuhan, tinggal bersama Tuhan. Dan oleh karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, kita dimampukan dan kita bisa menebarkan kasih firman Tuhan. Sebagai ayat penutup untuk pembacaan firman Tuhan malam ini atau hari ini, yang terambil dari, saya ambil jadi kesimpulan untuk peneguhan hati kita, diambil dari Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kepadamu. Dan janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Semoga kita senantiasa selalu diberkati oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap mengandalkan Tuhan. Berpegang teguh pada pemberitaan firman Tuhan. Dan jika merasa khawatir, gelisah, cerita sama Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan yang baik. Sehingga berkat Tuhan hadir dan datang kepada kita semua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.